Ini besok tempat upacara. Siapa nih? Baik, jadi anak-anak misalnya kalau ada sampah, contoh. Nah, kalau budaya bersih itu sudah tertanam di sekolah kita, maka kita guru dia tidak disuruh itu anak-anak langsung diambil itu sampah kalau ada dia. Artinya anak budaya kebersihan di sekolah itu sudah terbentuk dengan sendirinya. Nah, bagaimana membentuk budaya ini? Budaya yang baik ini dalam artian budaya kebaikan universal. Maksudnya yang harus dibudayakan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati semua. Kan ada hal-hal yang orang anggap baik, kita tidak anggap baik. Tapi yang kita maksud semua dibudayakan di sekolah ini hal-hal yang baik, nilai-nilai kebajikan yang disepakati oleh seluruh dunia orang. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, semua. Misalnya jujur, tidak ada satu pun agama, golongan yang mengatakan, yang tidak mengatakan bahwa jujur itu adalah merupakan kebajikan. Toh, disiplin, mandiri, kreatif, semua itu nilai-nilai kebajikan universal. Dan itu yang mau dibudayakan. Nah, bagaimana membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik itu sehingga menjadi suatu budaya yang tidak perlu lagi anak-anak diarahkan. Anak-anak punya kesadaran sendiri untuk melakukan hal tersebut. Yang pertama, kolaborasi. Kuncinya ini kolaborasi. Harus ada kerjasama di antara semua stakeholder yang ada di sekolah. Mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga di sekolah, murid dan orang tua siswa, kemudian pengguna kebijakan. Harus ada kerjasama dalam pembentukan budaya sekolah. Kita di sekolah yang pertama, untuk membentuk budaya sekolah yang pertama, mulai dari peraturan. Ya, mulai dari membuat peraturan kelas. Apa itu peraturan kelas? Hal-hal yang baik apa yang perlu diterapkan di kelas dijadikan peraturan. Jadi tugas kita ini masing-masing guru membuat peraturan kelas. Setelah ada peraturan kelas kita bikin, misalnya ketika ingin keluar harus minta izin. Ketika pembelajaran sedang guru menjelaskan, anak-anak harus menyimak dengan baik, tidak boleh ribut. Itu peraturan yang kita bikin. Tidak boleh saling mengganggu, harus saling menghormati dalam kelas. Peraturan-peraturan yang kita anggap penting kita bikin dulu. Kemudian yang kedua, kesepakatan kelas. Peraturan itu kita ajukan kepada anak-anak untuk disepakati buat anak-anak. Ada ini peraturan-peraturan kelas yang bapak atau ibu guru sudah bikin. Kira-kira dari peraturan ini ada yang kalian mau tambah atau mau kurangi? Nah, membuat kesepakatan dulu, disepakati. Misalnya, mau minta izin ke kelas, sepakat dengan ini, sepakat. Nah, itu sudah disepakati. Jadi peraturan menjadi apa? Kesepakatan. Ya, tidak boleh ribut ketika guru sedang menjelaskan. Sepakat? Kalau ada yang sepakat, disepakati. Sekarang, misalnya, tidak boleh meminta izin keluar kelas ketika pembelajaran sedang berlangsung. Ini kalau anak bilang, apa kemarin pakai ciciran pak? Nah, berarti kesepakatan itu bisa dihapus. Peraturan itu bisa dirubah menjadi apa yang disepakati. Sampai muncul kesepakatan di semua siswa, semua murid. Sepakat dengan peraturan ini, oke. Nah, pembiasaan dari kesepakatan itu ketika selama kelamaan itu akan menjadi keyakinan di anak-anak, menjadi keyakinan kelas. Nah, ketika sudah menjadi keyakinan kelas, maka lingkungan positif akan tercipta. Dari lingkungan positif terciptalah budaya positif. Nah, jadi itu di situ muaranya budaya positif. Nah, tentu di dalam perjalanannya, ketika menerapkan disiplin positif, kita katakan itu disiplin positif adalah mengajak anak-anak, mengarahkan anak-anak, membimbing anak-anak supaya berlaku, berbuat sesuai dengan nilai-nilai universal tadi. Tentu dalam perjalanannya ada saja anak-anak yang melanggar. Ada anak-anak yang
tidak disiplin, tidak melakukan disiplin positif. Dari kesepakatan itu ada melanggar. Nah, bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru untuk terus mendidik anak-anak sehingga peraturan itu akan menjadi budaya nanti yang tidak ada lagi pemaksaan, anak-anak kerja secara sendiri berdasarkan keinginannya, seperti teori yang kita sebutkan di awal tadi, orang menggenggam rahasia di tangannya meskipun apa dikasihkan nih, dibujukkan nih untuk membuka, tangannya tidak akan membuka. Kita juga sebagai manusia yang sudah berpikir misalnya, biar apa yang bilang orang, kalau kita memang mau melakukan hal tersebut maka kita lakukan. Sebaliknya biar apa disuruhkan ke orang, kalau kita tidak mau maka tidak akan terjadi. Berarti posisi perlakuan itu adalah yang bisa merubah, ya ini paradigma kita, yang bisa merubah orang lain itu adalah dirinya sendiri. Jadi jangan kita berpikir bahwa kita ini bisa merubah anak-anak itu menjadi seperti apa yang kita inginkan. Tidak. Anak-anak itu adalah manusia yang memiliki keinginan sendiri, yang memiliki pandangan sendiri, dan mungkin saja pandangan itu berbeda dengan kita. Jadi jangan kita paksa anak-anak supaya dia sama seperti apa yang kita inginkan. Cuma kita mengarahkan mereka untuk melakukan perbuatan kebajikan yang universal, dan itu berdasarkan kemauan dan kehendaknya sendiri. Kenapa saya sebut tadi tidak menjadi menghukum, memberikan pujian dan hukuman itu juga adalah hukuman, memberikan pujian juga adalah hukuman. Karena kecenderungannya nanti ada dipuji, nanti diberikan penghargaan, baru mau berbuat kebaikan. Ini sebenarnya juga tidak benar. Ya, kecuali mengharapkan pahala dari Tuhan. Ya, berarti berdasarkan kesadaran sendiri dan mengharapkan pahala kebaikan dari Tuhan. Jadi disiplin, melaksanakan tindakan disiplin itu tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri dan orang lain. Katakanlah misalnya antri. Kalau anak-anak ikut peraturan antri, setuju di antri, berarti yang dihargai adalah dirinya sendiri, karena dia menempatkan dirinya bisa bersikap selayaknya manusia yang mampu berpikir. Yang kedua, kalau dia antri, maka dia tidak merugikan orang lain. Kalau dia tidak antri, merugikan orang lain yang sudah lama-lama antri belakang, dia langsung saja ke depan misalnya untuk mendapatkan giliran yang pertama. Berarti dia tidak menghargai orang lain. Nah, membentuk suatu budaya itu bukan yang mudah, seperti membalikan telapak tangan, butuh proses. Nah, ketika anak-anak melakukan pelanggaran disiplin, maka penyelesaiannya adalah dengan cara segitiga restitusi. Itu cara menyelesaikan pelanggaran yang dibikin anak itu, memposisikan diri kita sebagai manajer dan melakukan tindakan segitiga restitusi. Yang pertama, segitiga restitusi menstabilkan identitas. Kalau ada anak bersalah, jangan langsung dihardik. Maka kau atau sungguh-sungguh dipakai. Itu akan membuat anak-anak langsung tidak ada semangatnya. Karena seperti itu caranya. Pertama misalnya identitas, misalnya tidak kerjakan tugas. Aduh, tidak pernah jalan tugasmu. Tapi sebenarnya bisa masuk akal ya, sampai kita tugas. Artinya pokoknya bagaimana bahasa kita supaya anak-anak ini ketika dia berbuat besar distabilkan identitasnya. Jangan langsung anak-anak yang akan merasa rendah sekali dirinya, jatuh kehormatannya. Jangan jatuhkan kehormatannya, begitu maksudku. Terserah bagaimana kita membahasakan. Kemudian yang kedua, menstabilkan identitas. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Nah, menghormati orang lain itu menjadi keyakinannya. Dia yakin bahwa kita harus menghormati orang lain, makanya dia tidak mengganggu orang lain. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini peraturannya misalnya. Menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya apa? Keyakinan yang tertanam pada diri anak sehingga dia tidak melakukan kekerasan itu. Nah, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya apa? Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, menghormati orang lain dan bersabar. Itu keyakinannya. Gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan.
Jangan berlari di kelas atau di koridor. Keselamatan dan keamanan itu. Tadi ketiga restitusi kembali lagi. Ini kemudian. Ini pernyataan. Misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu, itu membuat orang merasa bersalah. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, hukum. Ayolah, lakukan demi bapak ibu. Ini seperti seluruh teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Jangan mereka ke sekolah gitu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai pendidikan. Begitu pertanyaannya kalau anak berbuat kesalahan. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu sebagai penghukum. Merasa anak dihukum. Ini sedikit. Yang pertama tadi menstabilkan identitasnya. Kemudian yang kedua validasi kebutuhan. Nah, ketika anak melakukan pelanggaran, kira-kira apa yang dibutuhkan anak-anak itu supaya sehingga dia melanggar peraturan. Misalnya ada anak tahu di kelas ini pecah itu kaca gara-gara dia main bola dalam kelas. Berarti yang kedua yang kita akan bicara setelah kita stabilkan identitasnya, jangan bermain di dalam kelas. Ya. Berarti yang dibutuhkan oleh anak-anak yang main bola dalam kelas itu adalah hal kira-kira kebutuhannya. Lapangan tempat bermain supaya dia tidak bermain dalam kelas. Divalidasikan kebutuhan. Misalnya anak-anak tidak ada tugas. Kenapa tidak ada tugas? Misalnya tidak bantu dan kita tidak tahu. Berarti yang dibutuhkan anak itu adalah bantuan, konseling. Misalnya anak melanggar lagi apa? Katakanlah mencuri, toh ambil uangnya temannya. Kira-kira apa yang dibutuhkan anak itu? Butuh uang. Itu kan harusnya mungkin dia butuh uang. Dia temannya belajar misalnya, jadi ada yang butuh. Itu yang dibutuhkan anak. Validasi kebutuhan. Katakanlah apa pelanggaran-pelanggaran yang sering dibikin anak-anak di sekolah? Mengganggu temannya misalnya. Tanya kenapa kamu itu sebenarnya kita sama teman. Oh, mau diperhatikan. Oh, berarti dia butuh perhatian. Itu yang kedua, cara menyelesaikan solusi segitiga restitusi. Kemudian yang ketiga, menawarkan menanyakan keyakinan. Misalnya anak mencuri kan, dia butuh uang. Kenapa mencuri? Bagi yang beli karungku, dan saya uangku. Mereka pikir, kira-kira kalau lalu tak di rokok, benarkah itu yang kau lakukan kalau mencuri yang orang baru ini? Nah, mereka keyakinannya, berarti keyakinan kelas apa yang dilakukan kalau dia mencuri? Kejujuran, menghormati orang tidak merugikan orang lain, itu merupakan keyakinan. Artinya divalidasi keyakinannya, yang dilakukan disadarkan bahwa yang dilakukan itu adalah kesalahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang tadi sudah menjadi keyakinan kelas. Oh iya Pak. Nanti ujungnya dia hati. Bukan. Nah sekarang bagaimana cara memperbaikinya? Nah tadi itu juga ada konsekuensi. Misalnya seperti yang sebutkan tadi, yang di dalam peraturan kelas kita disepakati. Misalnya yang tidak kerja tugasnya di rumah tidak ada jam istirahatnya. Jam istirahat harus dikerjakan. Itu sebelumnya sudah dibikin dalam peraturan dan kesepakatan kelas tadi. Nah ketika ada yang mencuri, yang pertama restitusinya caranya yang mengembalikan misalnya kalau dia bisa. Kemudian yang kedua berjanji tidak lagi memulai kesalahan yang sama. Nah anak-anak ini yang tadinya melakukan kesalahan, karena kita perlakukan dengan 3 cara restitusi ini, dia diharapkan timbul kesadarannya mau memperbaiki kesalahannya tanpa ada merasa dihukum, tanpa merasa direndahkan martabatnya, ya, tanpa merasa dilecehkan. Jadi itu segitiga restitusi. Tentu dalam pertemuan yang singkat ini semua hal yang kita jelaskan ini belum bisa semua kita serap. Saya saja yang sudah belajar selama beberapa bulan bergerak belum juga terlalu memahami dan teknik-teknik cara segitiga restitusi ini. Setidaknya ada bayangan sedikit bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita, bagaimana menerapkan budaya disiplin positif dengan nilai ekonomi universal sehingga sedikit demi sedikit perlahan
peraturan peraturan kelas itu bisa menjadi keyakinan kelas dan bisa menjadi budaya positif itu bisa tercipta di lingkungan sekolah kita. Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan hari ini dalam obatnya. Terima kasih segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Alam Duli. Setelah saya mengikuti seminar yang diadakan oleh Bapak Sahibat SPDI selaku calon guru penggerak di SDN 131 Bintala, saya merasa sangat bersemangat dan menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi saya tentang apa itu segitiga restitusi, 5 posisi kontrol, disiplin positif dan budaya positif. Itu semua yang menambah pengetahuan bagi saya pribadi dan semoga bisa saya praktekkan di dalam kelas. Mungkin itu yang bisa menjadi apa yang saya sampaikan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.